guru SMP Negeri 1 Betung Ateh, Kecamatan Betung Ateh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor NIM 9233412750 di Universitas Negeri Medan. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 bertepatan dengan beberapa peristiwa penting yang saya baca dari media online bahwasanya terjadi gempa di daerah Jawa Barat dan Bengkulu. Saya pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pokok lingkaran kelas 8. Dan berikut adalah praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak mohon pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas, silakan pimpin. Doa dimulai. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Arji. Siapa lagi? Andari sama Bisa. Selanjutnya coba perhatikan anak-anak ya. Bapak ingin menampilkan sebuah gambar, nanti tolong diperhatikan baik-baik kira-kira gambar apa yang tertampil di depan pria. Coba perhatikan ya. Nah, ini gambarnya. Kira-kira gambar-gambar apa saja yang tersedia? Lagi? Sekarang coba perhatikan. Kira-kira gambar yang tersedia di sini berbentuk apa? Berbentuk dari lingkaran. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai tentang luas lingkaran yang bermasalah dengan kontekstual. Anak-anak Bapak di sini, sebelum kita membahas masalah luas, Bapak ingin melihat dulu sampai di mana anak-anak Bapak di sini bisa mengingat materi yang sudah berlalu. Kira-kira dari anak-anak Bapak di sini, ada enggak di antara kalian yang masih ingat dengan unsur-unsur dari lingkaran? Kalau ada, silakan. Silakan, Bu Dewi. Pusat. Diameter sama jari-jari. Masih ada lagi? Ada. Silakan Alif. Tali busur, Busur dan busur dan apodema. Masih ada lagi? Sudah? Sekarang coba perhatikan ya. Apakah jawaban dari kita di sini benar atau tidak? Perhatikan, Bapak akan menampilkan unsur-unsur dari lingkaran. Coba perhatikan. Nah, inilah unsur-unsur dari lingkaran. Ini bisa kita lihat. Yang pertama ada titik pusat, dia berada pada 0 atau pada O di sini. Kemudian ada diameter. Yang mana diameter? Diameter di sini adalah panjang garis dari A atau B. Kemudian ada jari-jari. Yang mana jari-jari? Boleh dia OC, kemudian boleh dia OB, boleh dia OG, dan juga boleh dia OA.
Sedangkan yang berbentuk hampir berbentuk segitiga ini apa namanya? Ini susun. Yang ini? Juri. Ini namanya juri, sedangkan yang ini namanya berberes. Yang mana apotema? Apotema adalah jarak daripada O ke O ke I. Terima kasih. Alhamdulillah jawaban dari anak-anak Bapak di sini benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalah konseptual pada soal yang berkaitan dengan lingkaran dengan menghitung dan menerapkan rumus luas lingkaran yang ada pada LKTD. Jadi Bapak harap di sini tolong nantinya mohon belajarnya dengan sungguh-sungguh karena Bapak akan membagikan kelompok. Untuk selanjutnya, bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Bagaimana pentingnya? Bahkan Rasulullah mewajibkan. Di sini ada sebuah cerita. Coba didengar baik-baik. Kita yang muslim, yang normal, jangan sampai kalah dengan ulama kita yang dulu. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Bukhari. Bagaimana beliau belajarnya? Imam Bukhari matanya buta, umur 4 tahun sudah bisa menghafal semua isi yang ada dalam Al-Quran. Umur 4 tahun. Tapi kita di sini yang sudah kelas 2 SMP, jangan sampai nantinya belajarnya asal-asalan. Bisa dibayangkan, seorang Imam Bukhari waktu beliau masih berumur 4 tahun, beliau matanya buta, tetapi bisa menghafal Al-Quran. Bahkan selanjutnya beliau bisa menghafal hadis-hadis yang dari Rasulullah. Apa yang terjadi sama beliau? Akhirnya beliau matanya sembuh dan menjadi imam besar di kalangan para pengarang hadis. Jadi mohon ya, nantinya di sini perhatikan baik-baik, diskusikan dengan kawan dengan benar supaya apa yang kita harapkan nanti benar-benar tercapai dengan baik. Sekarang coba perhatikan, ini ada masalah yang harus diselesaikan bersama kawan-kawan dalam kelompok nantinya. Coba perhatikan ini. Seorang pengamat melihat dua bahan data seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar pertama, kemudian yang ini gambar kedua. Pengamat tersebut ingin mengetahui luas daerah yang diaksir. Tetapi si pengamat ini kebingungan untuk mengukurnya. Lalu tugas kita di sini adalah bagaimana caranya kita membantu si pengamat supaya si pengamat ini tahu luas daerah yang diaksir pada gambar pertama dan pada gambar yang kedua. Dari yang Bapak sampaikan di sini, kalau mau ditanyakan boleh dengan pengetahuan ini. Ada tidak? Selanjutnya Bapak mohon tolong dibentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri karena ini berjumlah semuanya ada 8 siswi dan 4 siswa. Untuk siswanya 1 kelompok, kemudian untuk siswinya 2 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi ke dalam 4 siswa. Belum anak-anak, sekarang kita bentuk kelompok. Tolong ya. Yang ini materi ajarnya, kemudian yang ini KPD-nya. KPD, kemudian yang ini materinya. Jadi, dan ini materinya. Oke, coba perhatikan.
Ini sudah Bapak sediakan ada materi ajarnya. Jadi tolong dibaca dulu materi ajarnya, kemudian baru diselesaikan RKPD. Kemudian jika ada masalah yang kurang dipahami pada RKPD ataupun ada dalam mencari solusinya ada kendala, boleh ditanyakan ke Bapak. Jadi Bapak mohon dari sekarang tolong dibaca dulu, kemudian baru dikerjakan dengan RKPD. Silakan anak. Hah? Hah? Boleh? Ini kan boleh kan bagi kawan boleh. Kita boleh. Pak, ya, lembar jawaban. Lembar jawabannya kali ini udah. Boleh. Di sini tadi sini boleh. Ya, boleh. Boleh lagi. Kita berempat. Bang boleh bagi uangnya. Yang ini boleh satu, yang ini kan ada dua nih. Misalnya ada gambar pertama, ada gambar kedua kan. Boleh bagi sekarang. Kalau ada yang kurang benar boleh ditanyakan ya. Baca dulu. Ya. Mana? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan dulu ya kan. Di sini Bapak kan sudah menyediakan materi pembelajarannya. Sudah Bapak buat sedikit mungkin supaya nantinya di sini kan anak-anak Bapak akan lebih mudah dalam menyelesaikan RKPD. Coba dulu. Yang mana yang jadi masalah? Boleh kan? Ini kan rumus dari lingkaran. Ada yang bapak ini kan ada lingkaran penuh, kemudian juga ada bapak buat dengan dari lingkaran dibaca 3/4 lingkaran. Jadi contohnya, makanya bapak mohon dibaca dulu dengan teliti, kemudian dipelajari dulu, baru diselesaikan PKPD. Dari mana?
Yang mana ini? Yang sebenarnya kalau ditarik garis begini ya. Itu kan gini kan? Dari sini misalnya ya, ini berapa itu? Kan 14. Ini dari ini bukan? Ini berapa? Itu juga. Kalau kita tarik dari garis ke sini, dan apa ini? Ini sebelum kita bukan? Satu bagian, ini ya. Anak-anak, di mana ada yang sudah siap? Ya, kelompok 1 dah. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kira-kira 5 menit itu selesai yang kelompok 2 ini? Selesai. Oke, Bapak tunggu ya. Berhubung Bapak lihat semua kelompok sudah selesai, untuk selanjutnya Bapak mohon untuk tiap-tiap kelompok agar dapat mempresentasikannya atau mewakili dari kelompok. Untuk pertama Bapak mohon kelompok 1 mohon dipresentasikan masalah yang pertama. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, kami mencari luas dari seperempat lingkaran. Luasnya adalah seperempat pi r kuadrat, yaitu seperempat kali 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan setengah kali 11/7 kali 7 setengah kali 11/7 kali 7 sama dengan 77/2. Selanjutnya, kami mencari luas dari segitiga yang terbentuk dari jari-jari. Luasnya adalah setengah kali 7 kali 7, yaitu 49/2. Sehingga luas salah satu daerah yang diarsir adalah 77/2 min 49/2 sama dengan setengah daerah yang diarsir.
Karena memiliki penyebut yang sama, maka luasnya adalah 77 ini 49 sama dengan 28. Jadi luas keseluruhan adalah 28 kali 4 sama dengan 112. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Bagaimana kawan-kawan? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti yang disampaikan sama kelompok satu ini sudah jelas semua? Jelas. Gitu. Sekian. Siap itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita upload kelompok. Untuk selanjutnya ini ada kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi untuk permasalahan yang kedua, kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 2 atau kelompok 3? Yang mungkin kelompok 3 boleh. Silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami pada poin yang kedua. Pertama, menggambar persegi pada lingkaran dan jari-jari 10 cm. Jadi panjang sisi dari perseginya adalah 20 cm. Sehingga luas perseginya 20 dikali 20 sama dengan 100 cm. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, tak lain adalah luas persegi kami kurangi dengan luas bagian lingkaran yang ada dalam persegi itu sendiri. Karena bagian lingkaran yang ada dalam persegi jika digabung akan membentuk sebuah lingkaran yang utuh. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Untuk luas lingkaran adalah pi r kuadrat sama dengan pi kali 10 kali 10 sama dengan 100 pi. Luas daerah yang diarsir adalah 400 dikurangi 100 pi atau 400 dikurangi 314,28 sama dengan 85,77 cm burik sangka. Bagaimana kawan-kawan dari hasil kerja kelompok kami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan kelompok 2. Silakan terus. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Setelah kami mengamati jawaban dari kelompok 3, mengapa jawaban dari kelompok 3 berbeda dengan jawaban kami yang kami dapatkan? Yang dari kelompok 3 tadi jawabannya berapa? 85,77. Oh, 85,77. Yang dari kelompok 2? 85. Jadi yang didapatkan oleh kelompok 2 86, yang kelompok 3 85,77. Kenapa itu bisa berbeda? Ya, Bisa mungkin, ditanggapi dari kelompok 3 kan? ya mungkin perbedaannya bisa terjadi karena berbeda penggunaan pi. Kami menggunakan pi 22/7. Bisa jadi kelompok 2 menggunakan pi 3,14. Di mana yang kelompok 2 pi yang digunakan itu 2,27 atau 3,14? 3,14. Oke, berarti disinilah dengan perbedaan antara kelompok 3 dan kelompok 2. Bahwasanya jawaban dari kelompok 3 ini benar, kemudian dari jawaban dari kelompok 2 juga benar. Kenapa Bapak katakan benar? Karena selisihnya kan cuma sedikit. Yang diperoleh dari kelompok 3 85,77. Karena angka komanya melebihi dari nilai 5, jadi yang 77 itu bisa dibulatkan menjadi 1. Lalu hasilnya berapa? Karena 85 tadinya setelah koma lebih dari 5 dibulatkan menjadi 1, akhirnya 85 ditambah dengan 1 jawabannya juga 86. Jadi bisa dipahami semua anak-anak Bapak kan? Dari kelompok 1 bisa kan? Kenapa terjadi perbedaan antara kelompok 3 dengan kelompok 2? Yang bahwasanya jawaban itu kedua-duanya benar. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak, silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak mohon yang kelompok 2 di sini tolong disampaikan kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil pada materi hari ini. Silakan kelompok 2. Boleh di sini kok, boleh. Jadi kesimpulannya, untuk mencari luas daerah yang diarsir pada lingkaran dibutuhkan pendekatan dengan materi yang lain, yaitu materi luas segitiga dan luas persegi. 2. Luas daerah yang diarsir hanya akan diperoleh jika hasil luas segitiga dan luas persegi sudah didapatkan. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Juga sama-sama mari kita terus kelompok 2 yang sudah dilakukan. Untuk selanjutnya, Bapak mohon dibaca soal dengan baik-baik. Ini ada tes individu. Tolong jangan nyontek ya. Yang pertama, tolong diisikan ini ada asesmen individu. Sekalian setelah ini selesai langsung dilanjutkan dengan refleksi. Refleksi masalah pembelajaran kita hari ini. Dua, ya, 4. Ini refleksinya. Ya, di sini. Jangan ngetek ya. Yang kurang soal atau refleksi? Refleksi. Aku mana? Aku dulu. Selama bekerja, semoga jawaban anak-anak Bapak ini sesuai dengan Bapak harapkan ya. Ya, Pak. Apalagi yang kurang? Jangan lupa nama dan tempatnya. Waktunya 5 menit ya. Jangan sampai lebih dari 5 menit. Gimana anak-anak? Udah siap belum? Ya. Oke, kalau sudah mohon disimpulkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak harapkan sama siswa-siswa Bapak di sini mohon dipelajari materi yang akan kita bahas pada minggu selanjutnya, yaitu masalah bangun ruang sisi data. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang sudah kita dapatkan berkah. Berdoa dimulai.